Apabila kamu mendatangi tempat tidur, maka wudhu dan seperti wudhu untuk sholat. Dan ini adalah wudhu yang banyak orang lalaikan dan menganggap remeh. Dianggap malas lah, capek lah, udah ngantuk lah. Padahal ada hadis Nabi SAW yang berbunyi dalam hadis Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW kepada para sahabat, maukah saya tunjukkan kalian amal yang paling banyak membersihkan dosa dan paling cepat mengangkat derajat di surga? Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, ya, berwudu di waktu-waktu yang dibenci dan memperbanyak langkah-langkah kaki ke masjid. Jadi termasuk waktu itu berwudu di musim dingin, berwudu pada saat sudah rapi pakaian, batal wudu terus mau wudu lagi, berwudu mau tidur. Ini biasanya orang tidak mau. Justru itu di situ puncak pahalanya, pembersihan dosa. Dan wudu ini memang pembersihan dosa sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari yang lain. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang muslim yang berwudu kecuali akan berjatuhan pada saat dia membasuh tangannya, dosa-dosanya dari tangannya bersama dengan tetesan air yang terakhir. Kalau dia usap, kalau dia kumur-kumur dan masukkan air di hidungnya, maka jatuh dosa dari situ. Kalau dia usap wajahnya, dari matanya jatuh dosa. Kepala dari kepala, kaki juga dari kaki. Ya. Sampai bersih dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Makanya kita dianjurkan selalu dalam keadaan wudu. Kalau orang uduk sebelum tidur berarti dia membersihkan dirinya dari dosa yang dia kerjakan karena sedang menjatuhkan dosa-dosa. Kemudian juga dia tidur di atas cahaya karena uduk itu akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, aku ingin sekali bertemu dengan saudara-saudaraku. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami saudara-saudara Anda. Kata Nabi SAW, bukan, kalian sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku yang datang sepeninggalku. Ini sekarang. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana Anda mengenal mereka? Ketemunya kan nanti di mahsyar. Kita nggak mungkin ketemu Nabi di dunia gitu. Maka kata Nabi SAW, bukankah seseorang pemilik kuda, kalau dia punya di antara sekian banyak kuda, ada kuda yang keempat kakinya berbulu warna putih. Bisa dia bandingkan dengan kuda-kuda yang lain. Walaupun badannya beda warnanya, tapi kakinya semua warna putih bulunya. Maka para sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, begitulah umatku akan datang dengan cahaya yang terang dari tempat-tempat uduk mereka. Juga hadis Nabi SAW yang berbunyi, perhiasan seorang mukmin di surga akan memenuhi tempat-tempat yang terjangkau dengan air wudhu. Tentu di sini tidak usah kita bayangkan gelang atau apa. Yang jelas perhiasan, Allahu alam apa. Allah akan kasih perhiasan orang mukmin memenuhi anggota tubuh yang terkena ya, air wudhu. Juga ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang berwuduk sebelum tidur maka Allah akan titipkan di ranjangnya bersama dia malaikat ya, yang akan mendoakan dia setiap kali dia bergerak. Ya. Kemudian perintah juga di sini tambahan, thumma taji' ala shikkikal aiman, dan tidurlah sisi kananmu. Nah, jadi ini termasuk sunnah Nabi SAW. Yang penting waktu awal kita tidur, nanti kalau kita sudah tidur berpindah posisi nggak ada masalah. Yang penting awal mau tidur itu balik sisi kanan. Itu sunnah Nabi SAW ya. Juga dalam sabda Nabi SAW tentang orang mimpi buruk. Kata Nabi SAW, siapa yang mimpi buruk, kemudian dia terkaget, maka beristiadalah, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim dan meniup 3 kali sebelah kiri. Ya. Ditiup seperti sedikit mengeluarkan ludah tapi sedikit, bukan ludah besar. Nanti suaminya ibu marah nanti, atau ya, istrinya bapak-bapak nanti marah, tidak boleh. Jadi sedikit saja ditiup ke arah kiri, istiadah. Lalu kata Nabi SAW, lalu tidurlah di posisi kananmu. Karena biasanya orang mimpi buruk itu kalau bukan tidur tengkurap, tidur balik kiri. Kalau balik kanan, karena itu sunnah Nabi SAW, Allah amankan dia dari mimpi buruk itu. Kemudian juga potongan hadis kedua ini berbunyi, waj'alhunna akhir ma taqul, dan jadikan itu akhir ucapanmu. Berarti memang zikir-zikir sebelum tidur seperti baca ayat kursi, baca al-ikhlas 3 kali, al-falak 3 kali, an-nas 3 kali, bismikallahumma ahya wa amud dan seterusnya. Ini dibaca justru awal-awal. Dan akhir doa kita adalah ini. Karena sunnah Nabi SAW dibaca ini yang terakhir. Baru kemudian kita tutupkan mata kita untuk tidur.